Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 2B1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Teori Sastra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi sastra. Sebelum kita ke fungsi sastra, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu sastra. Sastra berasal dari dua kata, sas dan tra. Sas yang berarti mengarahkan, mengajar, dan memberi petunjuk, dan tra yang berarti alat untuk mengajar atau buku petunjuk. Nah, fungsi sastra yang pertama ada fungsi rekreatif, di mana sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi pembacanya. Jadi, membaca karya sastra itu sifatnya menghibur. Jika kita membaca karya yang sudah tenar sampai selesai, apalagi dengan tema yang kita senangi, pasti kita akan merasa terhibur. Tapi apakah selalu terhibur? Bagaimana jika kita baca cerita tapi tidak terhibur? Itu artinya ada pemahaman teori yang belum kita punya atau pemahaman teori kita belum dalam. Yang kedua, ada fungsi didaktif, di mana sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya, karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, di dalam karya sastra, selalu ada amanat yang gunanya untuk menyimpan nilai dalam cerita. Yang ketiga, ada fungsi estetis, di mana sastra mampu memberikan keindahan bagi pembacanya. Contohnya, kita membaca sebuah quotes atau kata-kata mutiara yang kutipannya itu berasal dari salah satu puisi atau lirik lagu. Kalau kita senang, biasanya kita repost ke feed Instagram atau ke story kita. Tanpa kita sadari, kita sedang mengapresiasi sebuah karya sastra. Karena ada kata-kata yang ngena atau mewakili perasaan kita. Artinya kita lagi terkesima sama suatu karya dan merasa karya tersebut itu bagus dan memberikan kesan keindahan buat kita. Yang keempat ada fungsi moralitas, di mana sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca sehingga dapat mengetahui moral yang baik dan buruk. Baik dan buruk menurut siapa? Jadi, setiap penulis ketika menuangkan pikirannya ke dalam sebuah karya sastra, secara nggak langsung pasti melibatkan perasaan sama sudut pandangnya. Dan setiap kejadian baik cerita maupun puisi, si penulis itu mau nggak mau harus menghakimi. Ini tuh salah apa benar gitu. Supaya apa? Supaya ceritanya itu jalan. Karena cerita bakal lanjut kalau tokoh udah ngambil keputusan. Makanya, ketika seorang udah ngambil keputusan secara nggak langsung, penulis itu mau kasih pandang, ini loh yang benar atau ini loh yang salah gitu. Jadi sastra emang punya fungsi yang nentuin mana yang salah dan mana yang benar. Dan fungsi ini disebut fungsi moralitas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.